Shalom pagi bersama tekan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pembiayaan yang kau berikan sepanjang malam buat keluarga kami, hidup kami. Dan sebentar kami akan bekerja, berdagang, sekolah. Maka sebelum kami pergi, kami adakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami naikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah. Rasul, Kisah Para Rasul pasal pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15 sampai ayat 26. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15 sampai ayat 26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang mengangkat Yesus itu. Dahulu Yudas termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sedih Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dan yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan maksud tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga disebut Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih daripada kedua orang itu untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias. Dan dengan demikian ditambahkan bilangan ke-11 rasul. Mutiara yang indah pada pagi hari, di mana saat itu firman Allah menyatakan ada 120 orang mereka yang berkumpul. Mereka berkumpul sehati sepikir, dan mereka saat itu melihat ada pengganti pada Yudas. Siapa yang ganti Yudas? Maka mereka mengadakan undi, siapa yang cocok. Apa yang dikerjakan mereka? Ya, dia tidak pakai sponsor atau uang atau mengadakan hal-hal yang demikian terjadi pada saat sekarang ini. Tapi kunci rahasianya dia berdoa. Dan Alkitab menulis pada ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati manis semua orang, tunjukkanlah kira siapa yang Engkau pilih dari kedua orang itu untuk mengganti Yudas." Mereka berdoa, ngomong di mana yang cocok, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus, bukan kehendak daging atau kehendak seseorang. Tidak, tapi kehendak Tuhan. Maka kita belajar banyak waktu di kaki Tuhan. Kita mengadakan mengadakan mesbah sebagaimana Lukas 22 ayat 42. Waktu di Getsemani Tuhan berkata, "Bapa, lakukan cawan daripada ini
tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Ini penting. Kita belajar semua kehendak Bapa, apa yang kehendak Roh Kudus. Biar kita hidup hari ini, hari-hari akhir zaman ini, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan pimpinan daging, selalu diakhiri, dimulai dengan roh, diakhiri dengan roh. Kita minta siapa yang memimpin, siapa yang harus mengatur. Semua persoalan kita bawa di kaki Tuhan. Kita bawa masalah kita di bawah kaki Tuhan. Kita bawa gumulan kita di kaki Tuhan. Kita bawa anak-anak kita, suami kita, usaha kita ke bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dari kita. Nanti hasilnya banyak. Tapi kalau kita cari dengan daging kita, cepat aku mau kerja, itu keinginan daging. Tapi roh kita mencari Tuhan, nanti hasilnya saya buktikan sendiri bahwa Tuhan akan bekerja buat bisnis saudara, buat anak saudara, buat hidup saudara, buat pelayan saudara, buat keluarga saudara. Amin. Benar Bapa di surga, firman-Mu mengajar kembali kami banyak berdoa dalam hati masa. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, usaha kami kepada Engkau. Di mana kami harus bekerja, di mana kami harus berdagang, di mana kami harus melakukan kuliah, sekolah dan segala lain. Kami percaya Engkau Immanuel beserta dalam hidup kami. Rezeki kami sudah siapkan dan kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Biar kasih melimpah, pandemi menjadi endemi, ekonomi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.